Selamat datang di channel Guru Ngedeka. Kali ini kita akan membahas tentang serba-serbi P3K dari mulai pendaftaran sampai pemberkasan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar channel kami bisa selalu memberikan informasi terbaik untuk Anda semuanya. Mari kita lanjutkan. Rencana pelaksanaan seleksi guru P3K pada tahun 2021. Tahap awalnya adalah pengajuan formasi, kedua pendaftaran, ketiga ujian seleksi, yang keempat penempatan, dan yang kelima adalah pemberkasan. Ya, dari yang pertama adalah pengajuan formasi. Teknis pengajuan formasi dimulai dari formasi yang sudah pernah ditampung pada 31 Agustus 2020 pernah. Terus formasi saat ini dibuka lagi khusus untuk guru P3K. Berikut adalah cakupan pengajuan formasi guru agama, ditampung pengajuannya di e-formasi. Tapi hanya pengajuan yang sampai bulan Agustus, dicatat yang sampai bulan Agustus 2020. Dan selanjutnya tidak dibuka lagi. Yang kedua, untuk TK hanya TK negeri. Nah, berikutnya di sini tentang anggarannya. Ketegasan terkait pembiayaan gaji tunjangan. Berdasarkan gaji dan tunjangan bersumber dari penerimaan umum APBD. Lalu untuk penyaluran DAU setiap bulan merupakan salah satu sumber pembayaran gaji PNSD dan P3K baik guru maupun non guru. Di sini ada pertanyaan mengenai P3K. Bagaimana dengan K2 formasi 2013 sampai 2014 yang sudah lulus tapi belum mendapatkan NIP. Nah, ini membahas tentang NIP P3K yang sudah lulus K2 kemarin. Kebijakan K2 2005 sampai 2012 adalah untuk tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah. Dua, jika ada kasus seperti ini maka dapat mengikuti seleksi P3K lagi. Nah, jika tadi mengenai K2 2013-2014, kali ini mengenai P3K yang lulus seleksi tahun 2019. Nah, bagi yang lulus 2019, pemerintah daerah harus mengajukan formasi. Guru P3K juga bisa mengikuti seleksi CPNS asal memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Guru P3K juga bisa mendapatkan sertifikasi. Untuk rekrutmen pendidikan atau tenaga pendidikan P3K, pemerintah sedang mengkaji mekanisme kesesuaian dan juga pengadaan barang dan jasa. Nah, kali ini sekarang mengenai pendaftaran P3K. Pendaftaran untuk menjadi guru P3K terbuka untuk, yang pertama ada guru honorer THK2 sesuai THK2 Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua, guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik per 30 Juni. Yang ketiga, lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar sebagai guru.
Berikutnya tentang penempatan. Yang pertama, jika tersedia formasi di sekolah tempat mengajar, ya secara otomatis dia akan ditempatkan di tempat tersebut. Jika mengajar 2 sekolah atau lebih, akan didaftarkan di sekolah induk. Jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat mengajar, maka akan disalurkan ke sekolah lain. Itu soal penempatan. Lalu untuk guru swasta yang mendaftar nantinya akan ditempatkan di mana? Tentu saja ditempatkan menurut pendaftaran. Bisa mendaftarkan di tempat yang sudah tersedia. Kemudian mengenai kapan pendaftaran itu dan bagaimana. Pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSC ASN, Badan Kepegawaian Negara. Setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021 dan diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Lalu bagaimana dengan guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik? Nah, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K 2021. Dengan jelas ya, yang tidak terdaftar di Dapodik maka tidak dapat mengikuti seleksi P3K 2021. Bagaimana dengan guru yang belum S1? Sesuai undang-undang guru dan dosen, setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1. Jadi yang belum ya otomatis tidak bisa. Linier, tentang linier dengan mata pelajaran yang diajukan di bulan November-Desember 20. Nah, artinya pendaftar juga harus mempunyai ijazah yang linier. Kalau dia misalnya guru SD ya harus mempunyai ijazah PGSD seperti itu. Guru yang bekerja di swasta juga bisa mendaftar. Nah, syaratnya harus yang penting sudah S1 terus terdaftar di Dapodik atau juga bisa sudah lulus PPG ya. Lalu sekarang mengenai materi. Ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang teknis. Di sini juga dijelaskan untuk kompetensi teknis sesuai mata pelajaran 50 soal atau 60%, tes batas skolastik, penalaran, juga manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara itu ada 40%. Nah, informasi mengenai ujian seleksi. Nah, informasi mengenai ujian seleksi tahap pertama adalah rencana pelaksanaan di bulan Januari, itu pendaftaran. Februari materi udah diberikan bulan Februari besok. Ujian seleksi, nah itu bulan Mei untuk guru TK, SD, SMP, SLB, jadi semua ada ya. Juni ujian untuk guru SMA dan SMK. Berarti semua dari SD sampai SMK itu ada. Oke. Untuk biaya ditanggung oleh Kemdikbud. Nah, sekarang mengenai penempatan ya. Bagi peserta yang lulus passing grade, di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Jika jumlah peserta lulus passing grade di sekolah lebih formasi, ya peserta tertinggi akan ditempatkan di sekolah tersebut terlebih dahulu. Nah, hal ini yang paling rancu untuk honorer, karena ketika ada P3K yang masuk, maka honorer tentu saja harus ditendang, ya kan? Siap-siap nih. Yang terakhir mengenai pemberkasan. Pertama, pemberkasan dilakukan oleh BKD.
setelah proses pemberkasan selesai, BKN mengirimkan NIP. Meski yang kemarin juga udah lama belum juga muncul ya. Pemerintah daerah membuat SK pengangkatan serta kontrak untuk guru tersebut. Nah, terakhir pemerintah daerah menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak ke guru P3K. Terima kasih sudah menonton video kami, mudah-mudahan bermanfaat dan salam guru mereka.